Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Itu tadi merupakan video pertandingan Timnas Indonesia U19 beberapa waktu lalu. Harapan saya Timnas Indonesia U19 bisa bermain ciamik lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Filipina U19 di laga perdana Piala AFF U19 tahun 2024. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia U19 bisa menang 8-1 atas Filipina U19. Asalkan permainannya konsisten apik seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana Timnas Indonesia U19 bermain berkelas Eropa dan tidak terburu-buru menyerang, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan efektif. Dan kadang lakukan umpan crossing efektif. Kemudian di pertandingan ini nanti saya prediksikan Timnas U19 bakalan cetak 5 gol dalam waktu 15 menit aja. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, kalian semua hanya bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia U19 versus Filipina U19 pada Rabu 17 Juli 2024 pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat di channel televisi Indosiar dan SCTV. Oh ya, kalian bisa juga live streaming di aplikasi atau website video.com dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena adanya larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia U19 dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silakan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Semoga Timnas Indonesia U19 bisa memenangkan pertandingan kali ini. Sempat puji Timnas Indonesia, pelatih Australia seketika berubah pikiran dan berbalik tantang skuad Shin Tae-yong. Dia bilang seperti ini penuturannya. Pelatih Australia Graham Arnold menantang Timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya, pelatih Australia Graham Arnold memuji perkembangan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang dinilai cukup luar biasa dalam beberapa turnamen terakhir. Meski tak diunggulkan bisa melaju ke babak berikutnya, namun sejumlah tim raksasa Asia sesama kontestan grup C justru memuji perkembangan Timnas Indonesia. Salah satunya ialah Australia yang kini dinahkodai oleh pelatih Graham Arnold. Ia tak segan mengatakan kalau Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang sulit. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September, katanya. Pujian yang diberikan Graham Arnold bukannya tanpa alasan. Pasalnya, Australia sempat dibuat kesulitan oleh Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Akan tetapi setelah melontarkan pujian kepada Timnas Indonesia, pelatih Australia itu justru menantang skuad Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Graham Arnold bahkan dengan percaya diri mengatakan bisa mengalahkan semua kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk Timnas Indonesia. Kami akan mengalahkan dalam kurung Arab Saudi, mengalahkan Bahrain, mengalahkan Cina, mengalahkan Indonesia 2 kali, dan kami langsung lolos ke Piala Dunia, tandas Arnold. Shin Tae-yong dapat kabar bahagia, PSSI bakal berikan duet maut lini serang untuk masa depan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh jadi bahagia mendengar kabar bahwa PSSI bakal memberikan duet maut untuk lini serang skuad Garuda di masa depan. Sang pelatih Korea Selatan telah memberikan dampak luar biasa sejak didapuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019 silam.
Kesuksesan Shin Tae-yong tidak lepas dari program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI selama beberapa tahun terakhir. Para pemain yang menjadi incaran naturalisasi pun semakin muda demi menunjang rencana timnas Indonesia ke depannya. Jadi, naturalisasi tidak hanya disiapkan untuk masa kini, melainkan juga untuk tahun-tahun ke depan. Para pemain yang berusia di bawah 20 tahun sudah mulai dinaturalisasi. Itu sudah dimulai sejak era Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Terkini ada Jens Raven, striker FC Dordrecht di level U-21 yang berusia 18 tahun. Dia merupakan bagian dari timnas Indonesia U-19 yang akan tampil di Piala AFF U-19 2024. Berikutnya ada 3 pemain remaja yang dinaturalisasi, yaitu Tim Geypens, Mauresmo Hinoke, dan Dion Marks. Terkhusus Hinoke, dia merupakan rekan setim Raven di FC Dordrecht U-21. Selain itu, sama seperti Raven, Hinoke juga merupakan seorang penyerang. Kehadiran Raven dan Hinoke ini harusnya menjadi kabar yang membahagiakan Shin Tae-yong yang telah lama dirundung oleh masalah penyerang di skuad timnas Indonesia. Tentu kita perlu bersabar untuk melihat itu. Setidaknya mungkin hingga September mendatang ketika kualifikasi Piala Asia U-20 2025 digelar. Diincar Indra Syafri untuk perkuat timnas Indonesia U19, wonderkid Belanda ini dapat pujian berkelas dari klub Eropa. Pemain muda keturunan Belanda yang diincar oleh Indra Syafri untuk timnas Indonesia U19 mendapatkan pujian dari klub besar Eropa. Indra Syafri tengah mempersiapkan skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 tahun ini. Menurut manajer timnas Indonesia U19, ketiga pemain yang diajukan Indra Syafri adalah mereka yang pernah tampil di turnamen Maurice Ravello. Itu ada tim dalam kurung Geypens, lalu dalam kurung Mauresmo, Hinoke, dan Dion dalam kurung Marks. Itu 3 posisi berbeda yang direkomendasikan, kata Zaki di hadapan awak media. Dari ketiga nama tersebut, tim Geypens layak mendapat perhatian khusus. Di turnamen Maurice Ravello 2024, tim Geypens selalu diturunkan oleh Indra Syafri saat timnas Indonesia berhadapan dengan Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia. Kepercayaan Indra Syafri kepada tim Geypens bukan tanpa alasan, bahkan merekomendasikannya untuk turnamen selanjutnya. Tim Geypens adalah talenta berbakat asal Belanda yang sebelumnya tampil untuk FC Twente U21 di Eredivisie. Bersama FC Twente U21, ia tampil 13 kali. Sebelumnya di tim U18, ia bermain dalam 52 laga dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Performa gemilang tim Geypens menarik minat klub kasta kedua Belanda, FC Emmen, yang berencana mendatangkannya musim depan. Tim Geypens telah menerima kontrak hingga 2 musim ke depan sampai 2026 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Menanggapi hal ini, Direktur Teknik FC Emmen Nico Haak mengungkapkan kekagumannya terhadap talenta tim Geypens yang berhasil menarik perhatian klubnya.